Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan di dalam pertemuan kali ini anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak juga sampaikan, mudah-mudahan ayah bunda di rumah berserta seluruh keluarga yang mendampingi anak-anak di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan masih Bapak selalu ingatkan, mari kita sama-sama selalu menjaga protokol kesehatan, karena kita dalam masa pandemi COVID-19 ini juga terus disuruh berpola hidup yang sehat. Maka untuk itu jangan lupa selalu cuci tangan menggunakan sabun di tempat air yang mengalir, dan bila anak-anak dan orang tua yang mendampingi anak-anak keluar memakai masker. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu kita harapkan. Baik anak-anakku sekalian, di dalam pertemuan yang hari ini insya Allah kita dalam pembelajaran seperti biasa tematik, yang mana pelajaran yang terdahulu adalah tentang pertumbuhan hewan, ya anak-anakku. Namun hari ini kita akan mempelajari tentang cara berkembang biak tumbuhan secara nanti ada secara alami dan secara bantuan. Bapak ulang, yaitu cara berkembang biak tadi tumbuhan secara alami dan bantuan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita menjelaskan tentang cara berkembang biak tumbuhan baik secara alami dan bantuan tadi, mari bersama-sama seperti biasa kita awali dalam pertemuan ini selalu kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anakku sekalian, disimak baik-baik ya apa yang Bapak sampaikan. Bapak ulang lagi, yaitu cara berkembang biak tumbuhan baik secara alami dan bantuan. Nah anak-anakku sekalian, secara alami tadi atau disebut dengan istilah vegetatif ya. Nah, di dalam kesempatan ini akan Bapak jelaskan ada beberapa hal ya, secara vegetatif tadi atau secara alami. Ada beberapa cara. Cara yang pertama, anak-anakku sekalian, ya, tumbuhan berkembang biak tadi dengan spora, ya. Dengan spora. Apa itu spora? Yaitu ya, bintik-bintik hitam yang ada di bawah daun paku anak-anakku. Ya, daun paku, tumbuhan paku itu tadi. Dia ada di situ. Ya, disebut dengan spora. Itu dalam secara umumnya kita ketahui adalah spora itu adalah bintik-bintik hitam yang terdapat di bawah daun seperti pohon paku. Nah, selain itu, selain pohon paku, anak-anakku adakah lagi? Ada anak-anakku sekalian, yaitu tumbuhan lumut. Ada lagi, ada jamur. Ya, anak-anakku, ya itu yang pertama. Tadi secara spora, ya. Yang selanjutnya, ya, bagaimana cara berkembang biak tumbuhan tadi yang secara alami? Yang pertama tadi dengan spora. Yang selanjutnya ya ada ya dengan ubi ya. Anak-anak mungkin sudah pernah mendengar seringkali ubi. Ubi adalah jenis tanaman yang menggembung dan terdapat di dalam tanah. Bapak ulang, ubi tadi adalah tanaman yang menggembung ya dan terdapat di dalam tanah. Anak-anakku mau tahu contohnya apa tumbuhan itu? Yang pertama ya, ubi. Apa itu ubi? Contohnya nanti Bapak contohkan di
penjelasan selanjutnya ya. Ubi nanti ada beberapa macam ubi ya. Selain ubi anak-anakku sekalian, ada tanaman kentang. Selanjutnya ada tanaman wortel dan termasuk juga bawang merah. Nah, anak-anakku sekalian, contoh ya, ubi, kentang, wortel dan bawang merah tadi ini adalah cara berkembang biak tumbuhan tadi dengan cara ubi. Anak-anakku mungkin ada yang hobi memakan kentang, hobi memakan wortel, dan yang tidak kalah pentingnya selaku kita bangsa Indonesia yang punya sumber daya alam yang luar biasa melimpah ruahnya. Kita juga Indonesia banyak menghasilkan rempah-rempah daripada kekayaan alam Indonesia, termasuk anak-anakku ya. Bawang merah ini adalah salah satu kebutuhan bumbu dapur yang selalu dibutuhkan, selalu diperlukan. Untuk apa fungsinya anak-anakku? Bapak contohkan. Khusus bawang merah untuk penyedap bumbu masakan. Yang selanjutnya anak-anakku sekalian, selain dengan spora, dengan ubi, yang selanjutnya yang ketiga adalah dengan tunas. Ya, dengan tunas tadi adalah tumbuhan yang dari ya, tumbuhan yang dari samping tadi akan ada menghasilkan ya bibit-bibit tumbuhan itu yang bersumber dari induknya. Ya, mungkin anak-anak sudah tahu ya apa itu tunas. Contohnya ya adalah yang pertama anak-anakku apa? Anak-anakku mungkin tahu tanaman pisang. Selain pisang ada bambu. Ada lagi? Ada. Apa itu anak-anakku sekalian? Termasuk tebu. Baik anak-anakku. Pisang itu ya, apabila kita tanam itu induknya satu pohon, lama-kelamaan nanti akan tumbuh. Setelah tinggi besar, dia akan punya tunas-tunas di tempat induknya, di samping-sampingnya itu. Termasuk juga bambu, termasuk juga tebu. Ya, anak-anakku sekalian, ini baru 3. Kalau masih kita cari dan kita gali, masih banyak tumbuhan yang berkembang biaknya dengan tunas. Ya, berapa sudah anak-anakku? Pertama dengan spora, yang kedua dengan ubi, yang ketiga dengan tunas. Lalu yang keempat anak-anakku sekalian, ya. Yang keempat adalah dengan berkembang biaknya dengan geragih atau stolon. Ya, nanti anak-anakku bisa dibaca itu di buku paketnya. Ada penjelasan secara rinci di sana anak-anakku sekalian. Ya, secara geragih atau stolon tadi yaitu batang tumbuhan itu yang menjalar di permukaan tanah. Ya, mungkin banyak yang kita temui di sekitar pekarangan rumah kita. Contohnya apa anak-anakku sekalian? Rumput gajah. Apa itu rumput gajah? Yang mana disukai salah satu hewan piaraan kita, sapi. Setelah itu apa anak-anakku? Yang tidak kalah pentingnya, mungkin anak-anakku sekalian juga mempunyai hobi, ya, buah strawberry. Nah, ini termasuk tadi adalah anak-anak sekalian dengan geragih atau stolon tadi, dengan batang yang menjalar di permukaan tanah, ya. Oke. Sudah ada 4. Mungkin yang ini yang terakhir di dalam kesempatan ini anak-anakku sekalian. Yang pertama dengan spora, yang kedua dengan ubi, ketiga dengan tunas, 4 geragih, dan 5 dengan rizoma. Ya, apa itu rizoma? Ya, itu yang kita kenal kalau di Indonesia dengan akar tinggal atau ya, akar tongkat, yaitu batang yang menjalar di bawah tanah. Nah, kalau geragih tadi anak-anak sekalian, batang yang menjalar di permukaan tanah. Contohnya tadi rumput laut, rumput gajah, strawberry.
Yang ini yang terakhir, yang kelima, rizoma adalah akar tinggal atau tongkat, yaitu batang yang menjalar di bawah tanah. Oke? Contohnya apa anak-anakku sekalian? Ya, ini adalah termasuk daripada apotik hidup anak-anakku sekalian. Ya, yang rizoma ini tumbuhannya tadi adalah termasuk daripada tumbuh-tumbuhan yang dikategorikan dengan tumbuhan apotik hidup. Pertama anak-anakku, kunyit. Ya, nanti Bapak jelaskan apa kegunaan kunyit. Untuk apa kunyit itu? Kedua, lengkuas. Ketiga, jahe. Ya, keempat, temulawak, dan kelima, kencur. Oke? Nah, sekarang anak-anakku sekalian, ini adalah merupakan juga aset atau daripada sumber daya alam yang melimpah ruah di Indonesia. Ya, contoh kunyit anak-anakku sekalian, ini dapat digunakan untuk jamu tradisional, jamu gendong, ya, yang sering dijual oleh pedagang kaki lima, ya, pedagang keliling, pedagang kaki lima atau pedagang keliling. Kunyit juga selain untuk bahan jamu, ada juga digunakan untuk pewarna alami. Pewarna alami, yaitu warna apa anak-anakku sekalian? Kunyit itu adalah warna kuning asli anak-anakku sekalian. Contohnya, yang doyan makan nasi kuning, itu kuningnya asli dari tumbuhan kunyit. Kemudian lengkuas. Nah, lengkuas ini biasanya yang terbanyak digunakan untuk bumbu racik dapur anak-anakku sekalian, untuk penyedap, ya. Nih, kemudian yang tidak kalah pentingnya, jahe. Nah, anak-anakku pernah mendengar wedang jahe. Nah, ini juga termasuk daripada tumbuhan kekayaan alam semesta Indonesia, ya. Ya, jahe untuk obat, untuk kemudian rempah-rempah bumbu dapur. Kemudian temulawak, ini juga salah satu untuk ramuan jamu tradisional. Yang terakhir, kencur. Ini juga anak-anak sekalian bisa digunakan untuk rempah-rempah masak, ya, dan untuk daripada rempah-rempah jamu. Oke, anak-anakku sekalian, di dalam kesempatan kali ini Bapak kira Bapak cukupkan, ya, mudah-mudahan nanti bisa disimak kembali, ya, apa yang Bapak jelaskan di sini. Ya, bukunya boleh dibaca lagi, ya. Itu harapan Bapak. Mengapa harus dibaca lagi, harus diulang lagi? Ketika nanti ada, ya, perintah untuk mengerjakan soal-soal yang sudah beberapa pertemuan, ya, Bapak sampaikan, Bapak jelaskan, anak-anak sudah siap dengan jawabannya. Nah, mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu dalam keadaan sehat sehingga terus selalu semangat belajar, ya, walaupun kita masih dalam kondisi yang belum memungkinkan cara bertatap muka secara langsung. Baik anak-anakku sekalian, pembelajaran cara berkembang biak tumbuhan ini tadi adalah khususnya untuk anak-anakku kelas 3, ya, anak-anakku kelas 3. Baik anak-anakku sekalian, mungkin pertemuan ini Bapak rasa cukup sampai di sini. Selamat berjumpa kembali di dalam kesempatan yang sama, ya, dalam pembelajaran tematik namun dalam materi yang berbeda. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Seperti biasa, kita akhiri dengan lafaz mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.